Selamat pagi Kak Agung. Ya, selamat pagi Kak Luis. Wah, kita jangan lupa juga sama adik-adiknya di rumah ya yang Kak di ya. rumah. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, kita udah nggak berasa kita tiba di minggu terakhir di bulan Juni ya Kak ya. Udah kenaikan kelas ya Kak? Udah kenaikan kelas. Lulus juga. Udah adik-adik. lulus semua ya Kak ya. Selamat adik-adik yang sudah lulus dan naik kelas ya. Iya Kak. Nah sekarang kita juga nggak boleh harus dengan semangat, kita harus mengucap syukur ya Kak ya. Syukur mau. Karena kita udah naik kelas gitu kan ya Kak, masih dalam perlindungan Tuhan terus. Yuk kita mau angkat pujian yang pertama nih Kak. Semua baik. Semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Yuk kita sambil sama-sama bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, kalau pagi hari ini kembali Tuhan kami dapat datang berbakti kepadamu, walaupun dengan online Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah adik kami semua. Tuhan, sebelum kami memulai kebaktian ini, biar kiranya Tuhan mengampuni segala kesalahan dosa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami masih banyak kekurangan, masih sering mendukakan hati Tuhan. Pagi ini kami mohon ampun kepadamu Yesus. Tuhan, sertai adik-adik kami yang kebaktian di rumah, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami semua. Tuhan, kami menyerahkan kebaktian ini dari awal pertengahan hanya kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Nyanyi lagu apa nih Kak? Boleh adik-adiknya boleh duduk dulu ya Kak ya? Boleh duduk dulu. Karena memuji Tuhan walaupun dengan duduk, dengan berdiri, dengan semangat yang untuk memuji nama Tuhan ya Kak ya. Yang penting hatinya Kak. Iya, yuk kita angkat pujian yang kedua nih Kak. Segala puji syukur. Segala puji syukur. Kita bersyukur ya kepada Tuhan. Betul. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi ya, sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita sudah memuji nama Tuhan, bersorak-sorak dengan haleluya ya Kak ya. Ya. Karena adik-adik semua di sini mendambakan prestasi yang baik ya Kak ya. Ya, bersyukur ya. Kemarin sudah Karena diberikan dapat prestasi yang baik juga ya Kak ya. Ya. Nah, sekarang kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik di sini menyiapkan diri, membuka hati ya Kak ya. Untuk mendengar firman Tuhan. Walaupun belum beribadah di sekolah minggu ya Kak ya. Ya, walaupun di rumah ya, Ya, siapkan masih di rumah. Alkitabnya ya. Yuk kita mau angkat pujian. Tuhan di hidup. Tuhan di hidupku. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu.
melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yuk, sama-sama kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, buat pujian hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati kami semua. Dan juga Engkau memberkati Kak Yusuf yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat tertanam dalam hati kami. Tuhan, kami siapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, halo adik-adik semuanya. Ya, tanpa terasa ya, ini kita masuk minggu terakhir di bulan ke-6 daripada tahun 2021. Dan semua karena penyertaan yang datangnya daripada Tuhan tentunya, maka kita masih boleh ada seperti kita ada sampai dengan hari ini. Dan sepanjang bulan ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru yang namanya Paulus. Dari minggu pertama sampai dengan hari ini kita banyak belajar apa yang Tuhan lakukan dan apa juga yang sudah Paulus lakukan di dalam pengiringan Paulus kepada Tuhan. Dan kali ini kita akan belajar sebuah kisah juga dari salah satu perjalanan pelayanan Paulus. Ya, kita buka Alkitab kita yang pertama di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 33 sampai dengan ayat 36. Kisah Rasul 27 ayat 33 sampai 36 kakak akan bacakan untuk kita semua. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Nah, jadi kalau kita baca nanti kalian bisa baca di pasal 27 ini ya, dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-44. Maka di situ kita akan menemukan bahwa kapal yang dinaiki oleh Paulus itu kandas, dan kandasnya itu bukan ada di tepian, tapi kandasnya itu cukup ada di tengah, sehingga menyebabkan mereka berada di atas kapal itu cukup lama. Bahkan tadi dikatakan sampai sudah 14 hari lamanya mereka menanti-nanti. Jadi kapal ini tidak kunjung bergerak, kapal ini mengalami persoalan ya, sehingga akhirnya mereka diperhadapkan dalam situasi, kalau kita baca tadi di ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-36. Di situ mereka merasa ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada keputusasaan. Makanya itu di ayat yang ke-34 tadi Paulus mengatakan bahwa tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Nah,
Tidak bisa kita pungkiri, bahkan kalian sendiri yang masih di usia remaja, kalian juga banyak menghadapi ketakutan di dalam hidup kalian. Ketakutan dengan nilai yang diperoleh di sekolah, ketakutan akan masa depan, bahkan juga ketakutan mungkin dengan hari-hari yang masih harus kita gumuli sampai dengan hari ini, di mana kita masih harus berhadapan dengan pandemi. Sekalipun puji syukur kepada Tuhan, keadaan yang kita jalani berangsur-angsur sudah mulai pulih kembali. Tetapi semuanya belum bisa berjalan dengan normal seperti saat sebelum pandemi. Nah, tetapi dalam situasi ini sebagai anak Tuhan, tidak seharusnya kita hanya diliputi oleh rasa takut yang berkepanjangan, rasa khawatir yang berkepanjangan, bahkan mungkin akhirnya kita menghadapi situasi di mana kita merasa putus asa dengan situasi yang kita hadapi. Nah, hari ini Paulus memberikan sebuah pelajaran melalui kisah yang kita pelajari, kita baca dari kisah Rasul Paulus ini. Nanti kita temukan bahwa kuasa Tuhan itu lebih dari segala-galanya, bahwa Tuhan itu bersama Tuhan, kita akan selalu aman. Sekalipun Paulus sebagai seorang rasul yang kita tahu bersama bahwa punya perjalanan kehidupan pelayanan yang sangat luar biasa, tapi tetap saja Paulus juga tidak lepas dari tantangan dan rintangan. Tetap saja Paulus harus menghadapi banyak kesulitan di dalam hidupnya. Tapi hal itu bukan untuk menjatuhkan ataupun untuk membuat benar-benar Paulus ditempatkan pada posisi putus asa, atau Tuhan ingin menyudutkan kehidupan Paulus, bahkan ingin dalam istilahnya Tuhan tidak sekalipun ingin mengakhiri kehidupan Paulus dengan cara-cara seperti itu, bukan. Tapi justru melalui apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus ini, kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan dialami sepanjang perjalanan pelayanan Rasul Paulus, disitulah Tuhan ingin memberikan sebuah pelajaran yang nantinya akan bermanfaat bagi banyak orang, termasuk untuk kita sampai dengan hari ini. Karena jika kita lihat perjalanan pelayanan Paulus ini sudah mungkin kurang lebih 1000 tahun yang lalu, atau paling tidak sudah ratusan tahun yang lalu. Tapi bahkan usia Alkitab yang kita baca ini, kalau kita lihat dari awal penulisan, sudah ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi seperti firman Tuhan juga mengatakan bahwa semua yang tertulis diilhamkan oleh Roh untuk memberikan teguran, untuk memberikan pengajaran. Nah, karena itu ketika kita menghadapi situasi yang sulit seperti ini, jangan pernah kita lupa akan kebenaran firman Tuhan. Tadi di ayat yang sudah kita baca di pasal 27 ayat 33 sampai 36, di situ kita juga menemukan Paulus menyarankan mereka untuk makan. Terus kemudian setelah itu Paulus mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu membagikan dan mereka pun ikut makan. Nah, berbicara tentang roti, roti adalah bagian dari lambang kebenaran firman Tuhan. Roti bisa kita anggap bukan hanya sekedar berbicara tentang roti secara fisik, tetapi roti kehidupan, yaitu roti rohani yang adalah firman Tuhan. Nah, ketika kita memiliki firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita nggak akan mudah menyerah dengan situasi yang kita hadapi. Maka kita tidak akan mudah terjebak di dalam banyak ketakutan di dalam menjalani hidup ini. Kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang mudah berputus asa, karena kita tahu bahwa kita punya sumber kehidupan, bahwa kita punya sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, yaitu ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita seringkali, ya kalian kalau remaja tuh biasanya ngalami persoalan itu ya lebih banyak berbicara tentang persoalan di dalam pertemanan, ya kan? Berbicara banyak juga mungkin persoalan dengan hubungan antara kakak beradik, saudara, bahkan juga keretakan hubungan kalian mungkin dengan orang tua. Karena seperti biasa tentunya sudah banyak di antara kalian yang menginjak usia SMA, bahkan akan segera masuk ke perguruan tinggi. Biasanya di situ terjadi banyak polemik. Orang tua pengen kalian mengambil jurusan A, sedangkan kalian punya keinginan, hatinya mantepnya saya ngambil jurusan B.
Terus akhirnya yang terjadi adalah adu pendapat. Kalau adu pendapat kalian kalah, biasanya kalian mulai merasa aduh kecewa sama orang tua. Karena apa? Merasa omongan kita tidak didengar. Merasa kok pendapatku nggak dianggap. Tapi malah mereka ngotot. Istilahnya mungkin bahasa ininya otoriter. Pengen ngatur segalanya di dalam kehidupan kita. Nah itu biasanya akhirnya nanti menimbulkan, bahkan nggak sedikit juga yang akhirnya hal itu berbuah sakit hati. Dan sakit hati itu yang tidak diselesaikan bisa menjadi sebuah sakit hati yang berkepanjangan. Sampai akhirnya ketika kalian menjalani hidup kalian pun, kalian tidak menjalani satu kehidupan hubungan orang tua dengan anak yang baik. Dan biasanya ketika situasi seperti itu, kita nggak berusaha cari pertolongan dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita datang kepada Tuhan. Tapi kita lebih sering ataupun kita lebih senang seperti yang pernah kita bahas di dalam acara Kopi Doa 10 Hari, curhat di media sosial, cari teman curhat, cari teman yang kita anggap bisa menampung kita. Nah kadang-kadang ada nasihat teman, apalagi mungkin yang tidak kenal dengan Tuhan memberikan satu nasihat yang tentunya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kalau kita dengarkan mungkin akan menjerumuskan kehidupan kita, akan membawa kita untuk bukan lagi dipulihkan hubungan dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman, tapi justru makin memburuk. Kalau mungkin merasa kalian wah banyak dibully, entah itu di lingkungan sosial kalian, bahkan mungkin melalui media sosial kalian dibully. Terus kemudian kalian bully balik aja, nggak apa-apa, ajakin ketemuan aja, habis itu ketemuan gebukin. Nah, kayak begitu adalah sebuah jalan keluar yang tidak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, marilah kita belajar seperti apa yang sudah dilakukan oleh Paulus. Ya bukan berarti kalau kenapa terus kemudian mungkin kalian berloh kenapa setelah 14 hari baru Paulus ngomong seperti itu? Tidak. Paulus selalu memberikan nasihat tentunya. Tapi namanya orang, kadang-kadang kita sendiri pun merasa sok tahu, oh enggak. Ini kapal bisa kita atasi dengan cara inilah, cara itulah. Semuanya nanti kita akan normal kembali, bisa berjalan kembali ini kapal. Nah tapi setelah mentok, istilahnya sudah di ujung, jalan keluarnya tidak ada, buntu, barulah kemudian seringkali kita ingat Tuhan, barulah seringkali kita ingat bagaimana kita mencari jalan keluar yang datangnya daripada Tuhan. Nah, kita maju lagi di dalam Kisah Para Rasul 28, ayat yang pertama, ayat yang ke-1. Kisah Para Rasul 28 ayat pertama, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Nah, setelah Paulus ini mengajak mereka semuanya makan roti, ya, mereka juga makan, menikmati kebenaran firman Tuhan, mereka akhirnya menjadi tenang. Ya, setelah mereka tenang, maka mereka pun bisa berpikir dengan baik, mereka berpikir dengan jernih, mereka dapat petunjuk yang datangnya daripada Tuhan, sampai akhirnya seperti dikatakan di pasal 28 ayat pertama, tiba dengan selamat di pantai. Nah, perjalanan kehidupan kalian di dalam meraih rancangan, di dalam meraih cita-cita kalian, kalau kita serahkan ke dalam tuntunan Tuhan kuasa Tuhan, kalau kita senantiasa melibatkan Tuhan di dalam segalanya, maka semuanya itu akan tercapai dengan selamat. Semuanya itu akan tercapai dengan baik, tanpa harus menimbulkan cekcok antara orang tua dan anak, menimbulkan keretakan antara hubungan kalian dengan orang tua kalian. Bahkan seperti kakak bilang tadi, bisa menimbulkan sakit hati. Ya, belakangan semakin sering kalau kalian mengikuti berita-berita, ya baik di media sosial, di televisi, ataupun mungkin kalian masih demen baca koran, surat kabar, ya, itu kita temukan sudah semakin banyak, ya, anak-anak yang berani kepada orang tua, bahkan berakhir dengan membunuh, berakhir dengan melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Padahal itu kepada siapa? Orang tuanya sendiri loh. Bukan kepada orang lain, bukan kepada orang jahat, bukan kepada penjahat, bukan kepada perampok, tetapi kepada siapa? Kepada orang tua. Dan juga di sisi lain kita juga menemukan banyak berita juga
di mana banyak orang tua melukai anak-anaknya dengan cara kejahatan. Sampai adanya pertikaian antara orang tua dan anak yang dibawa ke pengadilan. Dan itu pun tentu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Banyak juga orang-orang yang percaya yang terjebak di dalam praktek-praktek seperti itu. Karena itu melalui firman Tuhan ini kakak juga pesan sama kalian. Ya, kakak juga pernah ngalami bagaimana rasanya ketika kita pengen sekolah, pengen ngambil jurusan tertentu, terus tiba-tiba orang tua bilang enggak, no. Papi pengen kamu seperti ini, papa pengen kamu seperti ini, mama maunya ini, papa mama maunya ini, dan lain sebagainya. Ingat, ada kalanya, ya bahkan bukan ada kalanya, kakak yakin dan percaya orang tua kalian banyak yang dipakai Tuhan untuk mengarahkan kehidupan kalian. Kalau waktu offline dulu kakak selalu sering katakan kakak kan ngajarnya di K2 Sion. Kakak sering katakan di kelas, gak ada satupun orang tua kalian yang pengen hidup kalian jadi gembel. Gak ada satupun orang tua kalian yang pengen kalian satu kali kelak, aku pengen cita-cita anaknya pengen jadi apa? Ya biar nanti anakku ada hidupnya di kolong jembatan, ada di kolong-kolong jalan tol yang ada di kota besar ini. Gak ada. Mereka semua pengen anak-anak yang sukses. Nah caranya apa? Dengan berusaha mengarahkan hidup mereka, mengarahkan sekolah, mengarahkan jurusan yang harus mereka tempuh. Cuman kadang-kadang memang tidak bisa juga dipungkiri ada cara-cara yang tidak tepat, kurang tepat, terlalu memaksa, komunikasi yang kurang baik dilakukan, sehingga menimbulkan keretakan itu. Begitu juga dengan kita sebagai anak. Gak boleh serta-merta terus kemudian biasanya orang tua ngomong satu kata kita sudah menjawabnya 100 kata. Bahkan mungkin 200 kata, kayak mau bikin karangan aja gitu. Pekerjaan rumah mengarang itu 400 sampai berapa kata begitu. Kadang-kadang kita lebih sering seperti itu karena ada kalanya kita merasa bahwa kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Enggak seperti itu. Ya, belajarlah meletakkan pengharapan, harapan, rencana kalian akan apa yang kalian jalani nantinya dengan kalian berdoa kepada Tuhan. Kalau apa yang kalian minta istilahnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang orang tua kalian minta, kalian berdoa, kalian minta Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik, Tuhan kasih tahu saya apa langkah yang harus saya ambil, ya supaya apa? Supaya langkah kalian adalah langkah yang disertai Tuhan. Nah, sekali lagi ya, kakak juga selalu ingatkan, jangan salah paham dengan kalau kita disertai Tuhan bukan berarti kita tidak menghadapi situasi sulit, tidak menghadapi pertentangan, tidak menghadapi halangan, rintangan, bukan. Kita akan tetap menjalaninya, tetap menghadapinya, tapi bersama Tuhan tantangan dan rintangan itu tidak akan pernah menjatuhkan kehidupan kita, tidak akan pernah membuat kehidupan kita mengalami situasi yang buruk. Tapi melalui tantangan dan rintangan itu Tuhan ingin mengasah hidup kalian. Sehingga kalian menjadi satu generasi yang memang Tuhan persiapkan untuk generasi-generasi yang hidup di dalam takut akan Tuhan, yang hidup seturut dengan firman Tuhan, yang menikmati berkat-berkat kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kalian. Kakak yakin dan percaya kalian pun tidak ada satupun yang punya kerinduan hidup kalian jadi susah. Hidup kalian nanti kalau saya selesai kuliah atau saya selesai SMA, kalau nggak diturutin keinginan saya, mendingan saya jadi gembel. Nggak ada. Kakak rasa nggak ada kalian yang punya keinginan seperti itu kan. Pasti kalian juga pengen hidupnya enak, pengen bisa ini, pengen bisa itu. Semuanya kita harus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita harus minta tuntunan yang datangnya daripada Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia minta tuntunan daripada Tuhan, dia harus mengalami kapal karam, kapal yang kandas. Tetapi di tengah-tengah situasi itu Tuhan memberikan pertolongan sehingga dia selamat sampai di pulau Malta. Terus kemudian apa yang terjadi? Kisah Para Rasul 28 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 28 ayat 2 sampai 4. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api,
keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Nah, kadang-kadang ya situasi sulit yang kita hadapi membuat orang menjatuhkan sebuah penilaian yang salah. Kadang-kadang membuat orang juga, mungkin kalian pernah juga ketika kalian ngadepin situasi sulit, ketika kalian ngadepin situasi yang gak enak, kalian berusaha seperti ini, dalam tanda ini seperti orang dihakimi. Langsung dituduh, wah pasti ini orang berdosa. Ya memang Paulus dulu sebelum Tuhan panggil, dia adalah pembunuh. Membunuh orang-orang penganiaya, orang-orang percaya pada waktu itu. Tapi setelah dipanggil Tuhan, semua kehidupan yang lama itu sudah ditinggalkan. Tapi balik lagi, situasi sulit yang kita hadapi seringkali membuat orang menjatuhkan vonis bahwa kadang-kadang mungkin kita dibilang, percuma kalian setia sekolah minggu, percuma kalian setia setiap minggu taat, setia ngeluangin waktu untuk ngikutin ibadah online tepat waktu. Ditayangkan jam 10, kalian jam setengah 10 udah siap-siap di depan gadget kalian, di depan televisi, di depan laptop untuk mempersiapkan diri baca Alkitab, udah disiapin semuanya untuk ikut ibadah online. Toh nilai ujianmu jelek kan? Toh kamu ngadepin situasi yang gak enak juga kan? Nah, kadang-kadang kata-kata ini kalau terlalu kita dengarkan dan masukin ke dalam hati, akan membuat kita undur daripada Tuhan. Akan membuat kita merasa, wah benar juga, sia-sia ternyata saya ikut ibadah. Sia-sia saya setia sekolah minggu. Bahkan zaman kalian masih bisa waktu kita masih bisa mengadakan ibadah offline, tatap muka di tempat ini, di gereja ini, sudah bela-belain datang ayat hafalan dulu. Kalau nggak ayat hafalan masih harus ngafalin dulu di depan. Tapi ternyata kalian masih ngadepin situasi-situasi yang gak enak. Kalian masih ngadepin teman-teman yang sering kasih membuli kalian. Masih ngadepin situasi kalian di mana teman-teman kalian memfitnah kalian, nyakitin hati kalian. Mungkin kalau ini kita dengarkan, kita pun akan merasa, aduh percuma juga. Tapi ingat bahwa apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini bukan merupakan sebuah hukuman untuk Paulus. Tapi justru dengan peristiwa ini Paulus membuktikan kuasa Tuhan yang luar biasa itu terjadi di dalam kehidupannya. Kalian harus yakin bahwa iman percaya kita di hadapan Tuhan, kalau kita pegang dengan teguh, Tuhan itu gak pernah mempermalukan kita. Tapi Tuhan yang akan membawa kita melalui hidup kita ini, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat yang ke-19. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, jadi kuasa Tuhan itu sangat hebat. Sekalipun orang bisa, nanti kita lihat apa yang terjadi dengan Paulus. Sekalipun orang sudah menghakimi, sudah mengatakan Paulus, pasti orang ini akan mati. Karena apa? Karena digigit ular beludak. Ular beludak, ular yang beracun. Dan gak lama biasanya kalau ada sebuah mungkin Paulus akan mengalami badannya bengkak karena racun mulai menjalar masuk ke dalam darahnya. Terus kemudian dia akan mulai kejang-kejang dan lain sebagainya sampai akhirnya mungkin meninggal. Tapi ternyata kuasa Tuhan itu apa yang dialami oleh Rasul Paulus ketika ular beludak ini menggigit, bukan karena Tuhan ingin menghukum Paulus. Tapi tadi mereka juga melihat sampai istilah mereka bilang Dewi Keadilan tidak berpihak, sampai Dewi Keadilan pun masih menuntut Paulus. Kita harus ingat apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu sepenuhnya ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu kehidupan kita kalau kita berada di dalam genggaman tangan Tuhan dan kita tidak berusaha keluar dari genggaman tangan Tuhan itu.
maka kita akan terus menikmati perjalanan hidup yang diberkati, menikmati perjalanan kehidupan di mana kuasa Tuhan akan terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita lanjut baca Kisah Para Rasul 28 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Apa yang terjadi dengan Rasul Paulus? Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Nah, jadi jelas ya bahwa apa yang dialami oleh Rasul Paulus, bahwa apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Rasul Paulus sama sekali tidak punya tujuan untuk membinasakan Rasul Paulus. Tidak. Tapi Tuhan ingin membuktikan, bahkan ingin menyatakan kuasanya melalui kehidupan Rasul Paulus. Nah, karena itu kalau kalian ngadepin situasi sulit, jangan berkecil hati. Kalau kalian menghadapi situasi nggak enak, jangan berkecil hati. Kalau kalian dapat nilai jelek karena kesalahan kalian, di mana kalian tidak mau belajar dengan baik, dengan tekun, ya kalian juga nggak perlu mempersalahkan Tuhan atau nuntut, mana Tuhan janjimu? Enggak. Karena apa? Karena kita memiliki kesalahan. Tapi kalau toh secara manusia kita sudah berusaha semaksimal mungkin, belajar dengan tekun, dengan sebaik-baiknya, akhirnya hasil yang kita peroleh pun belum maksimal, kita pun tidak perlu memaki-maki ataupun kita protes sedemikian rupa kepada Tuhan. Karena ingat, melalui semuanya itu ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang lebih, jauh lebih melebihi apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Itu yang selalu bisa Tuhan kerjakan. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus tadinya, yang Paulus dianggap sebagai orang yang paling, kalau orang Jawa bilang paling apes, ya paling gak enak. Udah lepas dari laut, diselamat, masih lolos dari laut, karam kapal, kandas kapal, masih lolos, digigit ular. Ya, nggak lepas ini, dilepaskan dari ancaman maut ini, nggak lepas. Tapi ternyata akhirnya mereka justru memberikan penilaian sebaliknya. Wah, jangan-jangan ini orang yang namanya Paulus ini adalah seorang dewa. Karena apa? Karena pada kebiasaannya, pada biasanya, mungkin secara teoritis, orang ketika digigit ular berbisa, apalagi ular beludak ini, badannya bengkak atau kemudian dia langsung dikatakan tadi, seketika itu dia mati, kejang-kejang terus mati. Tapi enggak, Paulus tetap segar, Paulus tetap melayani Tuhan, Paulus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan tidak sedikit pun terus kemudian Paulus merasa sial, enggak. Paulus enggak pernah merasa itu. Tapi Paulus justru terus melihat Tuhan, terus membawa Paulus untuk melihat, ini loh penyertaan Tuhan, ini loh penyertaanku Paulus atas hidupmu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita serahkan kepada Tuhan itu gak pernah menjadi sia-sia. Tapi harus ingat ya, kalian sebagai pelajar, tugas pokok kalian adalah belajar. Dan kedua, tugas yang pertama tentunya sebagai anak-anak Tuhan dan seorang pelajar, tugas pokok kita adalah kita belajar kebenaran firman Tuhan, punya waktu sama Tuhan. Yang berikutnya adalah kita juga harus punya waktu untuk belajar. Karena kalau besok kalian ujian, kalian gak belajar, hanya belajar, saya mau baca Kisah Para Rasul aja Kak, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Pasal pertama sampai dengan pasal terakhir. Ya kalau itu ulangannya agama, masih ada mungkin bahan-bahan yang keluar. Tapi terus kalau itu mungkin ujiannya kimia, fisika, biologi dan lain sebagainya, ya jelas materinya tidak ada di dalam Alkitab itu. Terus kalau kemudian kalian dapat nilai jelek, ya bukan salahnya, bukan salah terus kemudian itu salah Tuhan tidak mendengar doa kita, bukan. Tapi karena kalian tidak punya persiapan yang baik. Persiapkanlah dengan baik secara manusia, secara kewajiban kalian sebagai pelajar, belajarlah dengan tekun dengan baik. Dan terus kemudian sebagai anak Tuhan, jangan lupa menyerahkan semuanya ke dalam pimpinan tuntunan tangan Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai langkah kehidupan kita untuk kita mendapatkan yang terbaik datanya daripada Tuhan. Kalau toh kita masih belum bisa memperoleh nilai yang maksimal, jangan juga terus kemudian kita menggerutu dan kita marah-marah kepada Tuhan.
Wah, kemarin aku dengerin kakak katanya mesti berserah. Sama aja kak, mendingan malah saya nggak berserah. Kalau saya nggak berserah malah lebih baik nilainya. Wah, itu udah salah kaprah lagi tuh kalau sampai kayak begitu. Ya, apapun kita sebagai pelajar tugasnya harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebagai anak Tuhan, kita juga kita punya kewajiban untuk kita belajar mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Belajar menyerahkan hidup kita, belajar menaruh kehidupan, masa depan, apa yang kita harapkan ke dalam tuntunan kuasa-Nya. Maka tangan kuasa Tuhan itu akan menuntun langkah kehidupan kalian untuk kalian menemukan rancangan terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Ayat terakhir dan sekaligus sebagai ayat emas, Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi ketika kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi aman. Menjadi aman bukan berarti aman itu tanpa gangguan, tapi di dalam setiap gangguan itu tidak akan pernah membuat kita menjadi, dikatakan tadi apa? Kita akan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Ya, firman Tuhan juga mengatakan di dalam Mazmur, orang yang benar tidak akan pernah dibiarkan jatuh tergeletak, tapi Tuhan akan menopang, Tuhan akan mengangkat kita dengan tangan kanannya yang penuh dengan kuasa. Nah, jadi firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Kiranya firman Tuhan ini memberikan teguran buat kalian. Kalau kalian sudah mulai berusaha melupakan Tuhan, kalau kalian sudah mulai menganggap apa yang tidak enak, mungkin kalian menghadapi situasi sulit saat ini. Ya, ada yang mungkin naik kelas. Ini kan minggu-minggu kenaikan kelas ya, mulai liburan, mulai memasuki ke tingkatan yang baru. Saya naik kelas dengan nilai yang pas-pasan kak. Bahkan mungkin sampai harus mengerjakan tugas-tugas tambahan lainnya dari guru untuk mengangkat nilai saya. Coba kita koreksi. Perjalanan setahun dengan kalian sekolah online. Selama sekolah online lebih banyak main gamenya apa lebih banyak ngikutin sekolahnya? Ya, lebih banyak nonton ngikutin medsos kalian, nonton di kanal-kanal channel itu, atau kalian lebih banyak juga memperhatikan, apalagi kalian juga mungkin pernah punya waktu untuk kalian baca firman Tuhan selain daripada hari Minggu ikut ibadah. Ya, kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan, menegur, sehingga kalian di masa remaja kalian yang punya perjalanan hidupnya masih panjang, punya waktu banyak untuk perbaikilah segala sesuatunya. Kita belajar dengan sebaik-baiknya, kita ikuti kebenaran firman Tuhan, maka kita akan senantiasa menikmati tuntunan yang datangnya daripada Tuhan, dan kita akan selalu aman di dalam genggaman tangannya yang penuh dengan kuasa. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh belajar tentang kisah perjalanan pelayanan daripada Rasul Paulus yang sudah Tuhan panggil dari satu kehidupannya yang kelam menuju satu perjalanan kehidupan yang baru untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Dan ajar kami juga terus menyadari seperti apa yang sudah dijalani oleh Rasul Paulus. Sekalipun kami memberikan hidup kami untuk Engkau, sekalipun kami terus berjalan dengan kebenaran firman-Mu, kami tidak pernah luput dari tantangan dan rintangan di dalam hidup ini. Yang kami sadari, yang kami percayai, melalui kebenaran firman-Mu ini kami mengerti, itu semua bukan untuk menjatuhkan hidup kami, itu semua bukan punya tujuan untuk membinasakan kami, tetapi itu semua untuk membuktikan bahwa kami akan senantiasa aman di dalam genggaman tangan-Mu. Kami senantiasa aman ketika kami terus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami mengikuti seluruh kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami akan menikmati masa-masa kehidupan remaja yang penuh kemenangan, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Hamba berdoa menyerahkan semua anak-anak-Mu yang ada di kelas Sion dan juga di kelas Kanaan. Maka siapapun Tuhan yang menikmati tayangan ini, kiranya kuasa Roh Kudus menjamah kehidupan mereka, menyadarkan mereka untuk mereka memiliki tekad untuk terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, karena mereka tahu bahwa hidup mereka akan Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, untuk membuktikan kuasa-Mu, untuk menunjukkan kuasa Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka bagi semua orang, baik yang mengenal akan Engkau, terlebih lagi yang belum kenal akan Engkau ya Tuhan.
Pakai kehidupan mereka dengan setiap apapun yang mereka kerjakan, bahkan studi yang masih mereka tempuh, Tuhan juga yang menyertai, Tuhan juga yang memberikan hikmat akal budi, sehingga setiap mereka ya Tuhan senantiasa memperoleh hasil yang maksimal atas setiap studi yang sedang mereka jalani. Hamba juga berdoa menyerahkan kedua orang tua mereka yang setiap pencarian yang mereka jalani, Tuhan juga yang memberkati, Tuhan juga yang senantiasa memberikan kekuatan, bahkan di dalam menghadapi situasi pandemi yang masih kami hadapi saat ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan iman bagi setiap mereka, sehingga mereka akan terus berjalan bersama-sama dengan Engkau untuk melewati segala sesuatunya dengan penuh kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Nah, Kak, Ya. anak-anak, adik-adik kita udah dengerin firman Tuhan ya, Kak? Iya, betul. Firman Tuhan hari ini tetap seputar pelayanan siapa, Kak? Paulus. Paulus. Nah, sekarang aktivitas kita mau ngapain, Kak? Nah, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yusuf. Ya, Nah, kita mau buat pertanyaan nih, Kak. pertanyaan untuk merefresh ya, Kak? Iya. Ingat nggak firman yang Nah, didengar? betul. Tapi sebenarnya kalau nggak ingat bisa diulang lagi ya, Kak? Betul, Tapi nggak betul. apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, Nah. ayo Kak. Kita mau ada 3 pertanyaan ya, Kak ya. Ya, kuis ya, tolong, Kak ya. Kuis. 3 kuis, ya. Tolong diperhatikan ya. Nah, apa yang dialami oleh Paulus sebelum tiba di Pulau Malta? Nah, sebelum tiba di Pulau Malta, Iya. yang dialami oleh Paulus. What happened? What happened ayat Ya. naon? Betul. Ya. Yang kedua ya, Kak. Yang kedua, Apa yang dialami Paulus di Pulau Malta ketika sedang mengumpulkan ranting-ranting? Jeng jeng. jreng-jreng. Ada harta karun, Ya. Kak. Tengra-tengra, ranting. Iya. Pada saat mengumpulkan ranting, apa yang terjadi Nah, terhadap Paulus? nah, Kalau adik-adik dengerin firman Tuhan pasti Wah. tahu. Ya, Kak, lanjut yang untuk yang ketiga. ketiga. Nah, siapakah yang disebut dewa Oleh siapa, Kak? Nah, oleh orang-orang di di Malta. Iya, Ah, di Pulau Malta. Yang dianggap sebagai dewa. Iya. Nah, dianggap ya, Kak ya. Dianggap. sebagai dewa. Nah, sudah ya, Kak ya? Sudah? Sudah. Oh, sudah. Sudah. Jadi pertanyaannya hanya 3 Hanya adik-adik. 3. Bisa dikirim di alamat bawah sini Iya, betul. ya untuk jawabannya. Iya. Dan Tuhan memberkati kita semua sampai ketemu dalam aktivitas selanjutnya di minggu yang akan datang. Iya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Bye bye. Bye.